Dari mana Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut? Jadi kalau gampangnya ya sudah Allah yang ngasih tahu. Kalau kita mau jelaskan lebih detail mungkin dengan sesuatu yang lebih ini ya, di antaranya tadi bahwa Rasul itu sebagai imamul muhsinin, kira-kira kalau bahasa kita sekarang itu seperti metal detektor begitu ya, yang bisa mendeteksi secara langsung benda-benda yang ada di depannya. Wallahu a'lam bishawab. Penjelasan lebih logis, yang logis. Nah, terkait kenapa sih Rasul dalam kasus ini menggunakan kemampuan ilahiyahnya, sementara di banyak hadis ya normal-normal aja bicara zohir gitu. Karena kalau kita baca hadis ini yang banyak dari awal kan Rasul biasa aja nggak menggunakan unsur apa namanya yang langit gitu ya, yang real aja gitu. Tapi kok ada dia kasus ini itu menggunakan unsur itu. Tunjukkan bahwa metode itu banyak kan begitu. Bisa menggunakan metode langit, juga bisa menggunakan metode bumi, kira-kira seperti itu. Dan juga ibrohnya untuk kita, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu musaddadun ya min qibalis sama. Jadi beliau itu maksudnya didukung penuh oleh langit. Artinya ketika beliau menyelesaikan satu masalah dengan tidak menggunakan cara langit, ya itu juga sebetulnya atas persetujuan dari langit. Karena kalau misalkan ada kesalahan, langit itu kan akan secara langsung intervensi, gitu ya, akan secara langsung intervensi. Jadi ya manfaatnya, hikmahnya, ibrohnya untuk kita bahwa itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau satu sisi adalah manusia, begitu ya, tapi di sisi lain juga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan yang di surat Al-Kahfi itu ketika Rasul ditanya tentang Ashabul Kahfi, tentang Ruh, ya kan, tentang Zulkarnain, kan kata Rasul, besok saya jawab. Artinya beliau pede, yakin bahwa wahyu itu akan turun. Ternyata sampai 15 hari itu tidak ada wahyu yang turun. Maka gemparlah ketika itu dikatakan bahwa nih Muhammad ini pembohong ya. Di dalam surat Al-Kahfi yang wala taqulanna syai'in fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jadi dalam kasus ini Rasulullah ditegur kira-kira karena sudah memastikan ya tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kasusnya tadi berarti berita langitnya itu sudah sampai terlebih dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita baca kitab Hujjatullahil Baligh itu terakhir yang kita bahas ya Ustaz awal. Jadi Rasulullah itu adalah imamul muhsinin, ya kan? Imamul muhsinin itu artinya imamnya orang-orang yang baik. Jadi ini imam itu kan orang yang baik. Orang yang imam atau orang yang baik itu seperti cermin, kata beliau seperti cermin. Ketika di depannya dihadapkan satu benda, iya kan? Maka kemudian benda ini akan terbaca secara langsung. Jadi kalau bahasa Ad-Dahlawi itu ada istilahnya at-tadanni. Ada bahasa itu at-tadanni. Jadi sesuatu ketika frekuensinya sama, itu akan akan secara otomatis nyambung. Apalagi kalau yang di depannya itu adalah cermin pembaca, atau kalau bahasa kita sekarang itu bisa mungkin didekatkan dengan metal detektor, gitu ya. Kita bawa besi, bawa benda, ketika dimasukkan ke metal detektor, otomatis bunyi. Jadi
Rasulullah sebagai imamul muhsinin itu memiliki fungsi seperti itu. Jadi segala sesuatu ya, khususnya yang baik itu ketika dihadapkan ya atau berada di depan Rasulullah SAW itu akan terdeteksi. Jadi Rasulullah itu seperti metal detektor, dibunyi langsung kering seperti itu. Nah, kalau bahasa apa kewalian dan seterusnya, mungkin ini bisa disebut sebagai al-kasbu dan yang lain. Jadi ini hanya beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Nah, kasus seperti itu kan mirip seperti kasusnya Bilal bin Rabah, ya kan? Bilal, kamu sudah di sini, tapi sendalmu sudah di surga. Nah, bagaimana? Dari mana Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut? Jadi kalau gampangnya ya sudah Allah yang ngasih tahu. Kalau kita mau jelaskan lebih detail mungkin dengan sesuatu yang lebih inti ya, di antaranya tadi bahwa Rasul itu sebagai imamul muhsinin, kira-kira kalau bahasa kita sekarang itu seperti metal detektor begitu ya, yang bisa mendeteksi secara langsung benda-benda yang ada di depannya. Wallahu a'lam bishawab.